Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai hari ini, mari kita meneduhkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Lewat doa, kita memulai perenungan firman Tuhan. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kemurahan, untuk kasih setia yang Tuhan terus berikan dalam hidup kami. Berkati hari ini Tuhan, kiranya kami jalani dalam pengharapan, karena kasih setia Tuhan terus kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenalkah Bapak Ibu kepada ilustrasi khotbah 1 ini? Sang anak meminta mobil Ferrari, tetapi sang ayah memberikannya sebuah Alkitab dan diharapkan ia membaca sampai habis. Kecewalah sang anak, marah, dan kemudian anak itu meninggalkan ayahnya. Sesaat ayahnya meninggal, dalam kesedihannya ia membuka Alkitab pemberian itu. Ternyata di dalamnya ada kunci mobil Ferrari. Anak itu menangis karena tidak mengenal ayahnya yang telah memberikan apa yang ia pinta. Tahu Bapak Ibu, saya pikir pantas anak itu marah kalau ayahnya ternyata suka bermain kata, membuat clue-clue yang kurang jelas sehingga miskomunikasi. Tapi adakah itu juga janji Allah kepada kita? Terlalu banyak main kata, terlalu banyak clue, banyak syaratnya untuk dapat dimengerti. Mari pagi hari ini dengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tentu firman Tuhan yang barusan kita dengar tidak asing, bukan? Entah selama 1 tahun ini sudah berapa kali Bapak Ibu baca ataupun Bapak Ibu dengar dari firman Tuhan yang dibawakan baik dalam khotbah atau renungan-renungan seperti ini. Hidup anak Tuhan akan sama seperti pohon yang berbuah karena diairi oleh air yang tidak pernah kering. Tapi perhatikan dengan seksama, ini bukan Mazmur yang membuka kitabnya untuk memuji Tuhan dan berharap kepadanya. Ini adalah Yeremia, teguran bagi umat Yehuda yang sudah tak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, menolak kalah, menolak mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang akan menerima hukuman dari dosa, menolak menjadi rapuh sehingga tak lagi percaya akan pimpinan Tuhan di dalam hidup mereka. Tak heran Allah lewat nabinya mengingatkan kembali, mengundang bangsa Yehuda untuk percaya akan pimpinan dan mengandalkannya sebagai sumber dalam kehidupan mereka. Sekalipun tampaknya mereka kalah, mereka tidak akan ditinggalkan. Sekalipun mereka rapuh, mereka masih bersama dengan Allah yang mampu menghadirkan harapan dalam kehidupan mereka. Tak heran Allah katakan mereka gak perlu khawatir akan masa kering, karena mereka akan terus berbuah, akan terus berdampak bagi lingkungan hidup mereka, karena Allah beserta di dalam kehidupan mereka. Lihat, perhatikan, dan ingat, yang Allah janjikan bukan suasana, yang Allah janjikan bukan perasaan, yang Allah janjikan adalah kehadirannya di dalam kehidupan umat Tuhan. Jelas janji ini terulang bagi hidupmu dan hidupku, bukan? Tampak dalam nama Sang Juru Selamat, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jelas di dalam perintahnya, Ia meminta kita untuk berharap, berserah. Jelas itu juga tegas dalam janjinya kala Ia sebelum pergi ke surga, aku beserta denganmu. Janjinya, perkataannya, kehadirannya menegaskan bahwa Ia adalah Allah yang beserta dengan kita, baik suka maupun duka, baik ataupun buruk kondisi kita, senang ataupun malang, Ia beserta dengan kita. Jika demikian, apa yang masih kita nantikan? Apa yang masih kita harapkan?
Maukah pagi ini kita serukan syukur kepadanya karena Ia beserta di dalam hidup kita? Atau mari kita meminta agar Ia memimpin kita melewati hari ini di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Ambil waktu, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali menegaskan janji-Mu adalah penyertaan. Janji-Mu adalah Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau tahu kondisi hati kami, Engkau tahu kondisinya hidup kami di hari-hari ini. Tapi kami yakin percaya kehidupan kami takkan kering karena kami bersama dengan Tuhan yang mengasihi, menjaga dan memelihara. Topang hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami dijalani di dalam pengharapan karena janji-Mu tergenapi oleh Kristus yang hadir. Tolong kami Tuhan, pimpin hidup kami sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Immanuel itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini dalam janji penyertaan di dalam hidup kita. Soli Deo Gloria.